Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caya Gita Sinta Metasari, NIM 2018-061-0045, mahasiswi Hukum Lingkungan kelas E. Di sini saya akan memaparkan artikel saya yang berjudul Pengaturan Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Selamat menyaksikan. Apa itu Undang-Undang Cipta Kerja? Undang-Undang Cipta Kerja adalah suatu undang-undang yang disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 dan diundangkan pada tanggal 2 November 2020 lalu. Undang-Undang Cipta Kerja dibentuk menggunakan metode Omnibus Law. Omnibus Law adalah suatu metode yang menyederhanakan puluhan undang-undang dan ribuan pasal menjadi satu payung hukum. Melalui metode ini, proses regulasi dapat disederhanakan dengan cepat sebab pemerintah tidak perlu melakukan revisi undang-undang secara satu persatu. Metode ini telah lama digunakan oleh berbagai negara yang menganut sistem hukum common law, sedangkan Indonesia menganut sistem hukum civil law, maka penggunaan metode ini menjadi sorotan bagi beberapa pihak. Sejak saat itu, Undang-Undang Cipta Kerja sangat ramai diperbincangkan oleh masyarakat, baik itu di kalangan dewasa maupun pelajar. Undang-undang ini menuai kontroversi yang berkepanjangan sebab terdapat pro dan kontra di dalam masyarakat. Mereka beranggapan bahwa undang-undang ini memiliki kelemahan sejak awal pembentukannya karena dianggap terburu-buru dan memaksakan. Selain itu, substansi undang-undang ini pun turut dipermasalahkan, terutama mengenai aspek lingkungan hidup. Undang-undang ini dianggap mengedepankan pada bidang investasi ataupun bisnis, sedangkan substansi mengenai lingkungan hidup terabaikan. Hal ini dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi lingkungan hidup. Beberapa ahli mengatakan bahwa metode Omnibus Law ini memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya, yang pertama, mempersingkat waktu dan mempermudah proses regulasi. Yang kedua, memudahkan tercapainya konsensus atau kesepakatan. Yang ketiga, menghindari adanya benturan politik. Yang keempat, pemerintah tidak perlu melakukan amandemen terhadap undang-undang secara satu persatu. Yang kelima, menyerahkan peraturan perundang-undangan yang dianggap bertentangan. Namun, di sisi lain, undang-undang ini pun memiliki kelemahan, yaitu dianggap pragmatis dan kurang demokratis karena partisipasi masyarakat dibatasi. Ruang partisipasi masyarakat di dalam penyusunan undang-undang ini menjadi sempit, sehingga masyarakat tidak turut andil dalam penyusunannya. Pengaturan lingkungan hidup di dalam Undang-Undang Cipta Kerja berbeda dengan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Perbedaan di antara keduanya ialah mengenai tahapan, dasar proses perizinan, penilai AMDAL, pembentuk penilai AMDAL, anggota penilai AMDAL, masyarakat yang turut andil di dalam AMDAL, bantuan dari pemerintah, serta konsekuensi apabila terjadi pelanggaran. Beberapa hal yang menjadi sorotan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja berkaitan dengan aspek lingkungan hidup ialah yang pertama, bertentangan dengan asas keterbukaan. Asas keterbukaan adalah suatu asas yang terdapat di dalam suatu perundang-undangan yang berarti bahwa masyarakat memiliki kesempatan yang luas untuk memberi masukan di dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Namun, hal ini tidak berlaku di dalam Undang-Undang Cipta Kerja karena ruang partisipasi masyarakat dibatasi. Yang kedua, mengenai penghapusan AMDAL. Penyederhanaan perizinan lingkungan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja salah satunya dibuktikan melalui penghapusan AMDAL. AMDAL adalah analisis mengenai dampak lingkungan. Penghapusan AMDAL tersebut bertujuan untuk memudahkan proses investasi tanpa memperhatikan dari aspek lingkungan hidup. Padahal AMDAL sangatlah penting bagi aspek lingkungan hidup karena merupakan suatu pedoman dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir mengenai melemahnya kepatuhan terhadap pengawasan. Sebelumnya, kepatuhan pengawasan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Namun, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, kewenangan pengawasan
dihapuskan sehingga pengawasan hanya bersifat terpusat pada pemerintah pusat. Hal itu berakibat bagi pemerintah pusat sebab pemerintah pusat menjadi beban yang terlalu berat, memiliki berat yang terlalu berat, sehingga aspek kepatuhan terhadap pengawasan ini akan melemah. Selama ini, permasalahan lingkungan hidup merupakan suatu permasalahan yang belum dapat terselesaikan dengan baik oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan persoalan ini. Saran saya, beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah yaitu yang pertama, pemerintah perlu melakukan pengawasan terhadap lingkungan hidup. Yang kedua, pemerintah perlu melakukan sosialisasi terhadap perizinan lingkungan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja supaya tidak terdapat kesalahpahaman informasi ataupun salah penafsiran oleh masyarakat. Yang ketiga, pemerintah perlu memperhatikan partisipasi publik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, substansi mengenai AMDAL perlu dimasukkan karena itu merupakan suatu bagian yang penting. Yang kelima, sebelum mengesahkan suatu peraturan perundang-undangan, pemerintah perlu mengkaji secara mendalam apabila peraturan perundang-undangan tersebut akan disahkan. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.